Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi. Saya Saiful Riki Segara. Ada masuk suara ya. Hari ini saya teringat di statusnya Mas Arif itu beliau pernah membuat status yang apa ya, isoku ya iki, bisaku ya ini gitu kan. Kalau nggak salah itu dari perkataannya Pak Waidi ya. Jadi ya memang sebenarnya kalau nunggu sampai sempurna kapan kita mulai gitu kan. Jadi memang betul kata-kata itu saya resapi, memang betul bahwa seharusnya kita melakukan apa yang kita bisa, karena dengan berlalunya waktu, dengan terus belajar maka akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya, seperti itu. Seperti saya mencoba merekam video spontan saya ini yang ya sebenarnya isinya sih hanya sekedar mungkin curhatan saya saja sih ya. Kalau pokoknya ada yang bilang bahwa tidak bermutu atau bagaimana ya terserah saja. Yang intinya saya berusaha berkarya dengan cara saya gitu, dengan sekemampuan saya, sebisa saya. Ini ada kaitannya dengan bahwa belajar itu kan sebenarnya karena kita bodoh, karena kita tidak bisa atau belum bisa. Jadi dengan cara belajar dan tekun, suatu saat pasti kita akan bisa dan ahli seperti itu. Jadi tetap saya akan coba men-sharekan video-video rekaman ini, apapun responnya. Jadi no problem ya kan. Apalagi saya amati memang dalam video rekamanku ini seringkali, apalagi kalau posisinya berdiri ya, saya itu lebih banyak menggerakkan anggota tubuh, badan, tangan, sering menggaruk tubuh gitu kan. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan pendownloadan memori. Jadi istilahnya begini, ketika seseorang berbicara itu atau berpikir itu kan sebenarnya dia mencari-cari memori yang ada dalam tubuh. Seperti kayak saya seringkali menggaruk hidung atau menggerakkan tangan atau bahkan menggoyangkan tubuh, sebenarnya dalam rangka menstimulasi di sel-sel tubuh untuk memunculkan memori yang akan saya ucapkan. Bahwa benar itu memori itu tersimpan selama ini, kita meyakini bahwa memori itu hanya ada di dalam otak. Ternyata setelah saya mempelajari lebih banyak dari orang-orang yang kompeten di bidang itu, bahwa secara bahwa ternyata memori kejadian atau ingatan itu tidak hanya tersimpan di otak, tapi juga di sel-sel tubuh. Jadi kenapa banyak kejadian yang bisa selesai hanya karena dia menggaruk bagian-bagian tubuh yang gatal misalnya. Atau saya sering memegang hidung, mungkin lebih banyak di sini. Ketika saya memegang hidung begini, otomatis kemampuan berbicara saya menjadi lebih baik, ingatan saya menjadi lebih baik. Atau ketika menggerakkan tangan, ini lebih baik karena memang di situ. Jadi
pada awalnya memang sebelum manusia itu besar, pada saat bayi, mungkin masih memorinya masih tersimpan banyak di dalam otaknya, gitu ya. Simulasi ketika sudah sekolah, sudah mulai berjalan, maka karena yang paling banyak digerakkan adalah kaki, maka disitulah banyak tersimpan memori di sel-sel kaki. Makanya karena awal-awal mula tentang keluarga itu adalah pada saat kecil dekat dengan orang tua, mulai ayah, ibu, kakek, nenek, saudara. Makanya banyak problem yang tentang keluarga itu ya memang tersimpan di kaki. Makanya ketika seseorang banyak sekali kejadian yang tidak mengenakan, kemudian setelah diamati ternyata memorinya di kaki, jadi membereskannya di kaki. Kalau tanda-tandanya kalau sesuatu ada masalah keluarga itu di kaki. Beralih kemudian ketika saya dewasa, sudah tidak banyak gerak lagi, saya kerjanya cuma duduk. Dari mulai kuliah juga mulai memakai tangan. Sampai sekarang saya menulis di Facebook, menulis buku, menulis catatan di laptop, segala macam. Aktivitas saya lebih banyak menggunakan tangan, dari mulai bisnis sampai iseng-iseng di tangan, main game di tangan. Jadi wajar lah kalau saya lebih enak menggerak-gerakan tangan itu, karena itu ketika saya menggerakkan tangan, maka otomatis seperti memorinya muncul, memori tulisan-tulisan saya muncul, memori yang saya ingat-ingat muncul, jadi seperti itu. Jadi itulah makanya memori itu saya sering membahas memori jeda, kemudian tentang kuantum, karena saya lebih banyak memahami itu. Sekali lagi saya mengupload video-video ini dengan segala keterbatasannya. Memang kemampuan itu ya itu sampai situ, masih di situ istilahnya. Kalau suatu saat nanti ketika lebih baik dan berbicara lebih lancar, sudah terbiasa, mungkin hasilnya juga beda ya. Intinya saya bersyukur bahwa saya masih bisa membagikan sesuatu yang baik kepada khalayak, kepada orang lain. Semoga menjadi jariah saya untuk kehidupan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada atau tidak berkenan, monggo tidak usah dilanjutkan. Sekian saja dari saya. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi di rekaman-rekaman selanjutnya. Hasta la vista, baby, peace and love. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.